Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsianda Febrilia Nadia Haryadi dari S1 Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi The Ultimate Fashion History, The Byzantium Empire, and Prehistoric Clothing. Yang pertama adalah The Ultimate Fashion History, The Byzantium Empire. Yang ke-1 adalah tunik. Orang kaya atau keluarga kekaisaran dan petinggi ditandai dengan pemakaian kain sutra dengan sulaman oleh permata yang sangat mewah dibandingkan dengan pakaian Romawi yang jauh lebih sederhana. Pria dan wanita mengenakan tunik juga dikenal di era ini sebagai chiton. Di bawah pakaian mereka yang lain, pria sepanjang betis dan wanita sepanjang penuh. Selanjutnya ada dalmatika. Dalmatika adalah tunik split sisi A-line kaum untuk elit dan sulam atau dihias dengan permata. Masih dipakai hingga saat ini dalam bentuk aslinya dan dipakai oleh para pendeta. Busana ini adalah budaya resmi pertama sebagai dasar sistem kepercayaan mereka seperti agama Kristen yang ditetapkan oleh kaisar. Selanjutnya ada pala dan stola. Seperti di rumah kono, wanita lebih banyak tunika, pala, dan stola. Tetapi di Bizantium, untuk kelas atas, baik pala dan stola terbuat dari tekstil mewah dan berwarna-warni, sering disulam dan terkadang berhiasan permata. Kemudian adalah loros atau pallium dan superhumeral. Loros atau pallium adalah mahkota permaisuri memakai untayan panjang mutiara yang bergantung 2 atau 3 baris di depan. Superhumeral adalah dikenakan oleh keluarga kekaisaran. Humeral adalah kerah besar berhiasan permata yang dikenakan oleh 2 jenis kelamin, boleh wanita dan boleh laki-laki. Selanjutnya adalah The Ultimate Fashion History by Prehistoric Clothing. Lahirnya gaya atau The Birth of Style. Yang pertama adalah The Venus of Milo. Era lukisan gua adalah sebagai penanda kelahirannya gaya. Patung paling terkenal dan penting dalam sejarah yang dikenal dengan Venus dari Willendorf. Patung itu berasal dari sekitar 25.000 sebelum Masehi. Patung itu hanya beberapa inci dan dia diukir dengan rumit dengan memperhatikan tubuh telanjang dengan payudara penuh yang indah. Menariknya bagi sejarawan adalah karena yang terlihat pada kepalanya telah menjadi penyebab begitu banyak spekulasi apakah itu topi. Yang kedua adalah The Venus of Basseville. Di kepalanya adalah rambutnya mewakili beberapa jenis kepang atau plaits, hiasan kepala yang dibuat dengan rumit dan sangat indah. Kemudian ada budaya Graffitine. Budaya ini ada sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi sampai 22.000 tahun sebelum Masehi, atau yang dikenal dengan zaman es. Budaya ini berasal dari Eropa Utara. Zaman es di sini dimanapun Anda melihat warna putih dianggap sebagai budaya Graf dan telah menghasilkan bukti budaya Griffon. Pria ini dia dikenal sebagai pangeran. Potongan putih kecil di tulangnya itu adalah cangkang dan gigi. Setiap cangkang kecil atau gigi ini masing-masing memiliki lubang kecil di dalamnya. Yang selanjutnya adalah ini seperti kuburannya. Semua cangkang dan gigi ini berada dalam barisan pakaiannya. Kulit pakaiannya telah usang selama ribuan tahun, tapi cangkangnya dan giginya tetap ada. Terlihat tunik dijahit ke kulit celana. Kulitnya ada di sepatu bootnya dan cangkang dan giginya dikopiah. Mereka melakukan ini untuk menunjukkan status kekayaan. Selanjutnya di sini ada kuburan budaya Asia yang merupakan kuburan ketentuan nasional menandai awal tekstil. Telah ditemukan batu-batu kecil tempat mayat dikubur.
Kemudian seiring waktu jejak dibuatnya tanda di batu-batu itu, sehingga kesimpulannya mereka ditenun 35.000 tahun yang lalu. Wow. Nah, setelah tadi zaman es, sekarang zaman iklim dan spekulasi yang lebih hangat. Iklim yang lebih hangat tidak menunjukkan orang-orang dari era Neolitik dan Paleolitik yang tinggal di belahan bumi selatan tidak menggunakan pakaian. Dan penampilan fisik mereka persis seperti orang-orang suku dan Afrika, Australia, hutan hujan. Kemudian pakaian suku penting dalam pakaian non-suku karena digunakan untuk menandakan status, keberanian, elemen spiritual, dan juga menunjukkan rasa memiliki. Selanjutnya, sebuah suku di Afrika Barat dan suku di hutan hujan, mereka ingin terlihat baik dan kemudian bukti bahwa mereka melakukan hal-hal tersebut adalah terdapat di lukisan gua dari lapisan batu Bradshawk. Mereka menyebut di Australia sangat hangat pada era Neolitik dan Paleolitik. Lebih jelas dalam stensil hitam, jadi mengetahui jenis pakaian yang mereka kenakan dengan melihat suku kontemporer di belahan bumi selatan. Nah, selanjutnya ini adalah suku Dogon yang luar biasa dari Afrika Barat yang mengenakan pakaian upacara. Dan ditetapkan elemen-elemen ini pada manusia Paleolitikum kita dari Gua Bradshawk. Dengan bulu dan manik-manik dan jerami dan hiasan kepala, kita mulai mendapatkan gambaran tentang bagaimana orang berpakaian dan pentingnya pakaian di belahan bumi selatan di wilayah Paleolitikum dan Neolitikum. Selanjutnya adalah orang Rawa atau the Black People. Pakaian mereka paling awal ditemukan berasal dari sekitar 6.000 tahun yang lalu di akhir periode Rawa. Sekitar 100 tahun sebelum Masehi, manusia Rawa sangat menarik dan agak menyeramkan. Pengorbanan manusia mengatakan korban mungkin ingin dikorbankan. Karena dalam budaya Aztec, orang berbaris ingin dikorbankan. Nah, mereka hampir semua mengalami kematian yang kejam, mungkin dibunuh secara itu atau dibuang ke rawa gambut untuk menyembunyikan tubuh mereka. Bisa jadi. Nah, beberapa mungkin telah menjadi korban ritual kanibalisme dari kedua jenis kelamin segala usia seperti anak-anak Rawa dan wanita Rawa. Selanjutnya ada tatanan rambut dan manikur orang Rawa. Hampir semua memiliki tatanan rambut. Mereka memiliki rambut panjang yang tidak disikat, surai, dan sangat imut. Tatanan rambut ini adalah semacam atasan samping yang tidak dipelintir secara rumit. Nah, ini adalah rekonstruksi tatanan rambut yang dicukur di bagian depan dengan menggunakan gel rambut impor yang ditemukan di Irlandia dan menggunakan semacam resin gel di rambutnya dari pinus Spanyol agar mereka terlihat lebih tinggi, garang, dan bergaya. Kemudian ada gel rambut dan manikur adalah perawatan pria di Neolitikum atau zaman perunggu. Beberapa orang Rawa memiliki manikur tangan yang berasal dari seorang pria Rawa ketika dia terbunuh baru saja menerima manikur yang sempurna. Dan ini dia contohnya pakaian orang Rawa. Selanjutnya adalah Ozzy the Iceman, yaitu Ozzy si manusia es. Pada zaman ini sekitar 3.300 sebelum Masehi atau 5.000 tahun yang lalu. Nah, buktinya adalah ada foto ini, dia ditemukan di balok es tepat di kawasan hutan pegunungan Alpen dan dia ditemukan pada awal 1990-an. Kemudian bukti ini adalah dia adalah seorang pemburu yang kemungkinan berusia 40 tahun ketika dia meninggal karena semua barangnya, perlengkapannya ditemukan dan diawetkan di dalam es bersamaan dengan tombak, mata panah. Nah, foto ini menunjukkan kehidupan sangat sulit di zaman es.
Dia ditembak oleh panah melalui punggung, jadi dia melarikan diri dari seseorang ketika dia ditembak tepat di jantung melalui punggung oleh panah. Jatuh dan meninggal di pegunungan Alpen. Tertinggal di sana selama 5.000 tahun. Kemudian ada foto ini, dia ditemukan jelas dia sedang berlari, dia ditembak dan tersandung ditutupi tato. Dia memiliki sekitar 40 tato aneh hampir seperti barcode mereka di sekujur tubuhnya. Ada spekulasi tentang apa arti tato ini. Nah, telah ditemukan bahwa masing-masing tato ini sesuai dengan titik tekanan di tubuh manusia. Digunakan dalam akupuntur semacam pengobatan menggantikan akupuntur dengan memberikan tekanan pada area badan Otzi yang sakit dan tubuh serta tulangnya menunjukkan tanda-tanda dia terluka cukup banyak patah tulang. Selanjutnya pakaian kaum Otzi. Di sini terlihat ada gambar pertama orang yang mengikat pinggang kulit seperti garter superder. Kedua adalah memasang legging. Semua ini terbuat dari kulit. Yang ketiga, dia memakai cawat dan menyelipkannya melalui ikat pinggangnya untuk melindungi bagian pribadinya. Yang keempat, dia memakai sepatunya. Yang kelima, mantel kulit yang dirancang dengan indah. Yang keenam adalah dia mengenakan jubah dari jerami. Jerami adalah insulasi yang bagus karena dia harus hangat. Juga jerami ditahan air dan ditenun dengan indah dan memiliki topi yang serasi. Semua barang ini diterawetkan di dalam es. Wow. Nah, ini perlengkapan yang tadi saya sebutkan. Yang nomor 1, ikat pinggang kulit seperti garter suspender, yaitu sabuknya bersama artefak lainnya. Inilah contohnya. Yang selanjutnya adalah sepatu. Ini adalah rekonstruksi dari kulit dan benang dan diisi dengan sedotan untuk menjaga kakinya tetap hangat, untuk memberikan tapak yang lembut. Wow, bagus banget ya. Selanjutnya ada diagram sepatu yang sangat indah, yang dirangkai sangat rumit, tapi ini benar-benar membuktikan bahwa ada industri fashion, ada industri garment selama era ini. Orang yang mengkhususkan diri dalam pembuatan pakaian tertentu dan perdagangannya untuk sesuatu yang mereka butuhkan. Terima kasih, sekian untuk presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.